warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita semua diberikan kesehatan untuk dapat berkumpul tentang acara kelanjutan dari POPIM pada materi 1 dan 2 kemarin. Hari ini kita lanjutkan presentasi tentang POPIM dari materi 3 dan 4. Tapi sebelum kita melanjutkan presentasi ini, terlebih dahulu kita membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita minta kata sambutan dari kepala sekolah kita, yaitu Ibu Hajah Rosmaniar. Kepada Ibu kita persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak dan Ibu majelis guru yang hadir, syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini Allah masih memberikan nyawa, masih dikandung badan, ya. Alhamdulillah kita juga nampaknya semua berada dalam keadaan sehat walafiat, walaupun situasi kita belum begitu nyaman sempurna, ya, karena kemarin kita dilanda oleh suatu cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, ya, datangnya COVID-19, ya. Kemudian salawat beriring salam senantiasa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan suatu hari nanti di hari yaumil akhir kita adalah salah satu umat yang akan mendapat syafaat dari beliau di yaumil akhir. Amin. Bapak dan Ibu yang hadir pada hari ini, sebagaimana yang sudah ditentukan oleh Bapak pengawas POPIM kita, ya, yang menyatakan pada hari ini kita harus mempresentasikan tentang materi 3 dan materi 4-nya, tentang strategi literasi numerasi yang menyenangkan, ya. Jadi pada kesempatan ini Ibu mengharapkan kepada Bapak dan Ibu majelis guru yang sudah mendapatkan ilmu, ya, dari pembimbing atau narasumber, ya, manfaatkanlah ilmu-ilmu yang sudah didapatkan itu, kemudian diterapkan, ya, dilaksanakan di sekolah kita, ya, khususnya di kelas masing-masing. Mudah-mudahan kedepannya SD kita lebih baik dan lebih maju lagi. Dan apa yang disampaikan oleh narasumber kemarin itu bisa diterapkan oleh guru sendiri juga kepada anak-anak didik kita. Ya ibu-ibu, ya. Mudah-mudahan jangan kita sia-siakan ilmu yang sudah diberikan. Karena kita bersyukur ibu-ibu, ya. Mungkin sekolah lain belum ada kesempatan. Alhamdulillah kita telah mendapat kesempatan untuk mengikuti POPIM ini. Sekolah lain banyak ingin ikut, Bu, tapi belum dapat, ya. Tapi alhamdulillah kita, oleh sebab itu marilah kita sama-sama, ya, melaksanakannya dan mempergunakannya, ya, dengan sebaik-baiknya. Siap ibu-ibu? Siap, Bu. Siap ibu-ibu? Siap. Siap ibu-ibu? Siap. Siap ya ibu-ibu, ya. Mudah-mudahan literasi dan numerasi ini bisa kita jalankan di sekolah kita, ya. Yang mana selama ini kita tahu literasi itu cuma sekedar apa aja, ya, membaca. Tapi sebenarnya tidak sekedar membaca saja. Begitu juga numerasi, ya.
bukan berhitung saja ya, tetapi banyak hal lain yang harus kita sampaikan kepada anak-anak kita. Oke Ibu-ibu ya? Oke. Nah, mudah-mudahan kedepannya sekolah kita jauh lebih baik dari sekarang. Nampaknya itu yang dapat Ibu sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Pagi. Semangat Pak. Semangat. Ibu. Semangat. Bapak walaupun sendiri harus semangat ya Pak. Semangat. Oke. Baik, salam literasi. Literasi. Oke. Baik. Ini pertemuan kedua kita di materi 3, materi 4. Yang sebelumnya kita sudah ada 2 materi tentang literasi. Nah, untuk selanjutnya kita langsung saja. Hari ini kita masuk di strategi literasi numerasi yang menyenangkan. Dan pada hari ini itu kemampuan mengimplementasikan strategi pembelajaran literasi berbasis tim yang sesuai dengan konteks, kebutuhan, dan karakter peserta didik. Mungkin Bapak Ibu masih baru mendengar STEAM ya. Lanjut. Untuk literasi numerasi dalam AKM yang diambil materinya adalah bilangan, geometri dan pengukuran, aljabar, data dan ketidakpastian. Kompetensi yang diukur, pemahaman, penerapan, dan penalaran. Nah, sebelum kita masuk apa itu tadi STEAM, saya punya 2 soal yang mewakili 1 dan 2. Menurut Bapak Ibu, dari kedua soal ini, manakah yang merupakan numerasi? Satu yang nomor apa? Ya, atau soal yang lebih familiar bagi Bapak Ibu selalu berikan kepada siswa kita. Di soal yang mana? Yang B. Putri membutuhkan 750 gram coklat dan 1,5 kilogram gula untuk pesta ulang tahun. Saat ditimbang beratnya titik-titik. Ya, jadi sama dengan penambahan pada bilangan berat ya. Nah, gram dan kilogram. Iya. Nah, untuk soal pertama, Fitri akan membuat bolu kukus. Untuk setiap resep yang memerlukan 1/2 kilogram gula, 1/4 kilogram tepung, serta 150 gram mentega dan 300 gram bahan-bahan lainnya. Nah, soal 1, Fitri memerlukan 1/2 kilogram gula. Ia meletakkan sejumlah gula di timbangan dan ditunjukkan pada gambar berikut. Berapa gramkah gula yang harus dikurangkan? Maka, iya, jadi maksud numerasi. Kenapa? Karena dia kehidupan sehari-harinya kan Ya, berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Lalu siswa diajak dulu untuk memikirkan, menganalisis berpola pikir tinggi. Karena untuk mendapatkan berapa gram gula yang harus dikurangkan, si siswa harus meneliti dulu kan, harus mengamati, harus menganalisis dan memahami dulu bacaan tadi, bagaimana apa-apa saja bahan yang dibutuhkan untuk membuat sebuah bolu kukus. Proyek atau eksperimen yang memfasilitasi murid untuk berpikir kritis, kreatif, inovatif dalam membantu menyelesaikan masalah dalam dunia nyata. Jadi dengan STEAM ini kelima-lima itu dicakup. Jadi kalau kemarin kita hanya mempelajari matematika, kita ajarkan siswa hanya fokus di matematika gitu. Jadi terlepas dari pembelajaran yang lainnya. Sementara dengan pendekatan STEAM, kita mengajarkan matematika tapi berkaitan langsung dengan 5 materi yang lain. Berkaitan dengan sains, berkaitan dengan teknologinya, berkaitan dengan engineering, seni, dan matematika itu sendiri. Nah, mengapa STEAM yang dipilih sebagai pendekatan numerasi? Karena pada dasarnya
kemampuan numerasi itu tidak bisa dipisahkan dengan kemampuan memahami dan menerapkan berbagai disiplin ilmu yang saling berkaitan di balik setiap fenomena kehidupan. STEAM menjadi jembatan dalam menghubungkan berbagai konsep yang perlu dipahami dan diaplikasikan secara utuh untuk menjawab bermacam persoalan. Nah, itu juga kenapa ketika anak-anak kita masuk dalam usia pendidikan formal dari SD, SMP, SMA sampai di perguruan tinggi mau S1, S2, S3, matematika akan terus diikutkan. Ya, dari apapun jurusannya, mau dia ngambil jurusan olahraga, padahal tidak berkaitan lagi kan dengan olahraga dan sebagainya, tetap akan bertemu dengan matematika. Sebenarnya di sana saja kita sudah dapat mengambil bahwa matematika itu mencakup ke seluruh bagian ilmu, cabang ilmu pendidikan. Nah, makanya di numerasi ini, di STEAM, dia melibatkan ke semua bidang ilmu itu. Oke, ini contoh STEAM. Kalau di gambar 1 itu siswa membuat mewarnai langsung dengan ya. Nah, kalau di gambar 2 itu bangun. Nah, padahal kalau diperhatikan di gambar 1 itu cuma seni, ya kan? Cuma seni. Nah, padahal di dalam itu tercampur semuanya. Ketika anak-anak mengerjakan pembelajaran mewarnai, mereka menggambar seninya. Anak-anak menggunakan kertas, menggunakan lem, menggunakan warna, itu semua adalah hasil dari teknologi. Hasil dari teknologi. Lalu di sana kita bisa, dalam pembelajaran itu kita bisa memberikan siswa pemikiran. Lah, kertas ini dari mana ya, Nak? Kertas belasannya dari ini. Itu sudah masuk kita dalam pemahaman teknologinya. Nah, matematikanya di mana? Untuk bentuk kertas persegi panjang, mengenal bentuk-bentuk kertas, mungkin kalau pada kelas bawah itu sudah masuk matematikanya. Untuk mencampurkan warna dengan air, itu kan ada kadar airnya seberapa, ini warnanya, itu sudah masuk sainsnya. Jadi warna ini ketika dicampurkan akan berubah. Kita bisa juga membuat eksperimen, mungkin warna kuning dicampur dengan warna hijau, ya, akan berubah menjadi biru. Nah, anak-anak menyenangkan, dalamnya sudah terdapat sains, dalamnya juga terkandung matematika. Nah, seperti itu. Jadi kita menerapkan STEAM secara tidak langsung, siswa melakukan sebuah eksperimen, mereka memahami ke dalam 5 unsur tadi. Lalu baru kita memberikan teks berkaitan dengan ini. Jadi secara langsung siswa kita sudah memahami dulu dari kegiatan yang mereka lakukan, siswa sudah memahami, baru siswa diberikan teks numerasi secara langsung berkaitan dengan pelajaran ini. Begitu juga dalam bangun datar. Di sana siswa juga akan mengambil kelima dari manfaat STEAM tadi. Di sainsnya, ketika mereka mempelajari itu, mereka sudah belajar tentang jenis-jenis benda, ya, perubahan wujud benda. Ada benda padat, ada benda cair, kayaknya. Ketika bangun ruang itu diisi, ya, ditempati volumenya oleh apa, kan sudah belajar mereka ke sains. Nah, di matematika mereka dapat belajar bangun ruang. Itu kita bisa mengembangkan selebihnya, baik itu mencari tinggi, luas, lilin, isi, volume dan sebagainya, itu sudah masuk ke matematikanya. Lalu di teknologinya, di sana ada kertas. Di engineeringnya, proses mereka untuk melakukan cara-cara untuk membuat bangunnya, membuat jaring-jaringnya, membuat itu sudah merupakan engineering. Begitu juga teknologinya, berkaitan dengan kertas, lem, gunting, dan sebagainya. STEAM menunjang keterampilan pada abad 21, di mana sekarang kita lebih dituntut, terlebih dengan pandemi COVID ini, guru-guru
pembelajaran dilakukan secara daring lebih banyaknya ya. Walaupun sekarang kita sudah melakukan tatap muka, tapi masih bersifat 30-50%. Selebihnya kita lakukan dengan daring. Nah, otomatis ketika pembelajaran daring ini, kritikal pemikiran siswa itu kan lebih harus kita gali, karena kita tidak mendampingi lagi siswa-siswa dalam belajar. Jadi dengan soal, siswa menggali potensi pemikirannya sendiri. Satu, kritikal thinking, berpikir kritis, memicu rasa ingin tahu dan membantu mengaitkan apa yang sudah dipelajari dengan konteks masalah yang ada. Kolaborasi, menyadari akan pentingnya kolaborasi dalam menjawab tantangan yang ada, mampu menerima dan menggabungkan ide, di mana siswa kita dalam pembelajaran di LKPD dan sebagainya dihadapkan untuk bersama, berkolaborasi, berkelompok. Komunikasi, mendorong kemampuan mengkomunikasikan sesuatu yang dibangun dari pengetahuan yang ditemukannya sendiri. Oke, nah di komunikasi tadi, konstruktivisme itu membangun pengetahuan awal siswa, di mana dengan tadi kita mengadakan pembelajaran media gambar, media alat peraga atau melakukan eksperimen, maka siswa itu dengan sendirinya sudah kita bangun pengetahuannya dengan benda konkret. Mana anak SD itu fasenya adalah fase konkret, di mana pembelajarannya dilakukan dengan benda nyata. Lanjut, kreativitas, adanya aktivitas berbasis proyek membantu peserta didik menyalurkan kreativitas yang melahirkan inovasi. Seperti tadi ketika mereka membuat bangun ruang, inovasi yang mereka lakukan, kreativitasnya kan gambarnya dari mereka, paduan warnanya mereka yang memilih, memadu padankan. Di sana kita bisa menilai kreativitas siswa. Nah, lanjut, engineering design proses, yaitu pertama bertanya apa masalahnya, identifikasi masalah yang diselesaikan dengan pendekatan saintifik. Jadi pembelajaran kita mulai dengan bertanya. Siswa akan menganalisis apa identifikasi masalah yang akan mereka selesaikan. Lalu brainstorm atau bertukar ide. Bagaimana cara menyelesaikannya? Ketika mereka diberikan sebuah eksperimen, secara berkelompok mereka akan bertukar ide. Yang mana dulu kita kerjakan, yang mana yang mau ditampilkan, yang mereka selesaikan. Nah, itu saling bertukar ide. Lanjut, desain, tulis dan rancang ide atau solusi menjadi sebuah rencana aksi dan aplikatif. Setelah mereka tadi bertukar ide, kita buat aja lah gambar kubus atau balok. Ya, mereka akan mulai lagi mendesain warna, bentuk dan sebagainya dalam proses engineering tadi. Lalu kreatif, menciptakan, mewujudkan solusi yang ada ke dalam bentuk nyata. Kalau tadi masih di dalam gambaran mereka masing-masing, maka mereka nyatakan dengan bentuk nyata, diwujudkan. Lalu baru tes, mencoba. Mereka akan menguji hasil yang mereka sudah dapat tadi, yang sudah mereka buat tadi, benar atau tidak, sudah sesuai dengan petunjuk atau tidak. Lalu baru improve, memperbaiki. Jika ada kekurangannya, mereka akan tingkatkan, perbaiki sesuai dengan tuntutan yang telah kita berikan. Nah, ini tadi di STEM itu ada metode-metode kita gunakan, mulai dari bertanya, melakukan eksperimen. Dari eksperimen mereka akan mengobservasi, lalu memberikan hipotesis sementara, dugaan sementaranya. Oh ya, ini bisa kita buat dengan cara seperti ini. Mungkin pada anak siswa kelompok lain mereka mempunyai hipotesis yang berbeda. Jadi dengan STEM ini, walaupun kita mungkin sama-sama menyuruh membuat layang-layang, tapi setiap kelompok akan bisa menghasilkan bentuk layang-layang yang berbeda menurut dugaan mereka. Kalau yang satu mungkin bisa dengan kertas ini, yang lain mungkin berpikiran dengan plastik, yang lain berpikiran dengan yang hal lain lagi. Jadi, iya, tergantung hipotesisnya. Setelah mereka mendapatkan hipotesis dugaan sementara, mereka akan lakukan eksperimen, lalu mereka akan menganalisis. Oke, lanjut. Nah,
Dalam melakukan pendekatan STEAM, gunakan metode perhitungan one-to-one correspondence atau ini untuk kelas rendah. Gunakan bahan yang tersedia dan mudah didapat, mulai dengan pertanyaan stimulus yang memancing rasa ingin tahu siswa. Sediakan lembar kerja kelompok, di mana di dalam lembar kerja itu bukan berisi pertanyaan, tapi berisi petunjuk langkah kerja yang harus dikerjakan siswa. Ajak anak membuat kesimpulan dengan bahasanya sendiri setelah mereka selesai. Nah, di sini ada contoh membuat es jeruk. Sainsnya yang dapat kita pelajari dengan membuat es jeruk itu, siswa dapat mempelajari perubahan wujud benda, dapat mempelajari bentuk-bentuk benda, ya, benda cair dan sebagainya. Teknologinya ada sendok untuk mengaduk es jeruk itu, pisau atau dan segala macam teknologi yang kita gunakan itu bisa dijelaskan, atau dari siswa kita bertanya apa saja yang kita gunakan pada ini. Kita di petunjuk kerja kan ada mungkin sendok, ada pisau dan segala macamnya. Bisa kita tanyakan siswa apa nak guna sendoknya nanti. Kalau mereka tidak tahu, mungkin mereka akan kepikiran dulu. Teknik cara engineering tadi, teknik atau caranya, cara mengaduk dan melarutkan atau mengekstrak jeruk tadi. Dalam proses melarutkan jeruk tadi ke dalam air, gula dan sebagainya, siswa itu sudah berpikir. Lanjut, seni adalah perubahan warnanya tadi. Jadi ada siswa setelah dia mengapakan perubahan bentuk warnanya, jeruk kan masing-masing berbeda. Mungkin kelompok ini warnanya lebih oranye, yang ini warnanya kurang. Nah, atau kreasi lainnya, di gelasnya mereka taruh buah-buahan atau sebagainya. Itu nilai seninya. Di matematika, berapa jumlah es batu, jumlah takaran gula dan air untuk membuat rasa manis yang pas. Jadi siswa bisa memperkirakan. Lanjut, di sini dalam pendekatan STEAM perlu penekanan pada pembelajaran matematika, disiplin ilmu lainnya mengikuti. Pilih aktivitas STEAM yang dekat dengan kehidupan sehari-hari siswa. Nah, tantangan dalam strategi STEAM, menemukan benang merah untuk mengintegrasikan topik dan materi dalam pendekatan STEAM, memastikan ketercapaian proses berpikir kritis dan pemecahan masalah terfasilitasi. Bagaimana cara Anda mengatasinya? Nah, sebenarnya kita ada tugas diskusi, tapi untuk menghemat waktu, ini contohnya aktivitas layang-layang dalam untuk membuat layang-layang. Oke, baik. Ini ada satu contoh untuk aktivitas layang-layang. Nah, sainnya bisa mengenal wujud benda, sifat benda, lalu keseimbangan. Teknologinya ada pisau cutter untuk menghaluskan bambu, gunting untuk menggunting kertas, lem untuk mengelem dan sebagainya. Untuk engineering, tekniknya cara menghaluskan bambu, mengukur, memotong, membentuk, menyatukan rangka layang-layang dan mengelem kertas layang-layang. Jadi dalam proses itu tadi semuanya. Lalu seninya di sana tadi bisa bentuk layang-layang, mungkin setiap kelompok berbeda warna kertas layang-layangnya, atau kreasi di sayap dan ekor layang-layang. Nah, matematikanya bisa banyak yang bisa kita dapatkan dalam satu aktivitas layang-layang. Bisa dalam satuan panjang, pengukuran, keliling layang-layang, luas layang-layang, hubungan ketinggian dengan panjang benang. Jadi ketika kalau untuk pembelajaran kelas tinggi selanjutnya, nah hubungan besarnya rangka layang-layang dengan besarnya kertas yang dibutuhkan. Nah. Oke, untuk aktivitas lainnya mungkin bisa dengan membuat buku sumsum contohnya. Di sini Bapak Ibu nanti bisa menguraikan sains, engineeringnya, matematika, seni dan lainnya apa yang bisa kita terapkan kepada siswa. Lanjut contoh lainnya mungkin dengan membangun miniatur kota, bisa pembelajaran denah ya, denah lokasi. Nah, itu bisa dibuatkan. Ini salah satu contoh soal numerasi KKM.
Gambar tersebut menunjukkan permen jeli tusuk dengan isi yang berbeda. Setiap tusuk terdiri dari beberapa buah permen jeli dengan warna yang sama. Satu untuk isi 3 permen dijual dengan harga 2.000 dan satu tusuk isi 5 permen dijual dengan harga 3.000. Kita membeli 2 tusuk permen jeli isi 5 dan 5 tusuk permen jeli isi 3. Kita membayar dengan 2 lembar uang 10 ribuan. Uang kembalian yang diterima kita adalah, maka siswa butuh analisis soal dulu untuk dapat menjawabnya. Nah, ini sebagai salah satu contohnya. Kalau mau menerapkan dalam sistem-sistem, maka Bapak Ibu bisa saja menampilkan permen seperti ini di dalam kelompoknya. Jadi mereka langsung menerapkannya. Kalau ini dengan harga ini harga ini. Dari situ bisa kita pahami. Lanjut. Ini Oke, Ibu, kalau tadi kita sudah membahas dan dengan pertemuan kemarin ada 3 strategi ya, macam strategi baik di literasi maupun di numerasi. Nah, dari strategi-strategi yang sudah kita pelajari tadi, tentu kita dituntut kan untuk membuat RPP. Nah, di dalam RPP-nya sekarang ini merancang model pembelajaran untuk literasi dan numerasi. Mana strategi-strategi yang tadi sudah kita pelajari untuk penerapannya dalam RPP, ada kanvas-kanvas RPP atau model-model RPP yang bisa Bapak Ibu terapkan. Oke, desain RPP Merdeka Belajar mencegah adanya duplikasi desain. Jadi kalau selama ini RPP kita karena materinya itu sama, kita bisa saja mengambil copy paste. Kalau sekarang di dalam Merdeka Belajar kita terapkan pembelajaran sendiri sesuai dengan kemampuan guru masing-masing. Jadi materi yang mau kita ambil yang mana yang disesuaikan, strategi yang mau kita ambil yang mana kita desain sendiri. Mencakup 3 komponen utama: cita, cara, dan cakupan. Cita itu tujuan belajar yang ingin disertakan dalam bukti dan asesmen. Cara adalah strategi yang akan kita ambil gunakan untuk merangkai aktivitas belajar. Sedangkan cakupan adalah konten atau isi yang dipelajari sebagai konteks untuk mencapai cita tadi, tujuan belajar tadi. Dengan cara memetakan profil murid. Jadi setiap kita kan punya murid yang berbeda-beda. Jadi di lingkungan kelas kita dengan yang lain muridnya berbeda. Jadi petakan dulu profil murid. Kalau kebanyakan dari murid kita mungkin latar belakang orang tuanya petani, maka kita bisa membahas soal-soal literasi dan numerasi yang kita angkat adalah tentang pertanian, perkebunan. Jadi itu gunanya kita memetakan dulu profil murid. Lalu dalam menyusun strategi menggunakan prinsip 5M, menggunakan forward thinking atau berpikir mundur, memulai dari tujuan, asesmen hingga ke kegiatan. Prinsip 5M tadi adalah memberdayakan konteks, bagaimana hasil atau produk belajar relevan dalam kehidupan sehari-hari. Memilih tantangan, bagaimana murid dapat memilih tantangan sesuai dengan minat dan gaya belajarnya. Jadi karena di Merdeka Belajar itu kita tidak bisa, ada siswa yang bisa belajar dengan musik, ada siswa yang bisa belajar dengan suasana tenang, dengan suasana ungu. Jadi mereka merdeka belajar dengan suasana yang mereka bisa, selagi tujuan atau cita itu tadi dapat tercapai. Membangun keberlanjutan, bagaimana umpan balik diberikan pada saat pembelajaran. Memahami konsep, bagaimana murid mempelajari dan menguasai konsep. Baru memanusiakan hubungan, bagaimana murid merasa dipahami. Jadi kita guru dituntut untuk masuk ke dalam dunia siswa, jadi bukan siswa yang mengikuti kita. Lanjut, di kanvas RPP Merdeka Belajar, profil belajar murid, bagaimana gaya belajarnya, apa minat bakatnya. Kalau di dalam kelas kita kadang lebih banyak siswa kita laki-laki daripada perempuan. Laki-laki mungkin lebih minat dalam ibu itu pelajaran bola, kita masukkan itu dalam materi kita.
Jadi bagaimana latar belakang kajian orang tua dan sebagainya itu diambil untuk RPP Merdeka Belajar. Tujuan belajarnya merumuskan dapat diturunkan dari kurikulum pastinya, lalu dilibatkan murid kelas tinggi. Bukti asesmen produk atau hasil belajar menggambarkan keberhasilan siswa. Contohnya tadi ketika kita menggunakan media membuat layang-layang, setelah mereka selesai membuat layang-layang, mereka harus bisa sendiri menjelaskan bagaimana proses yang telah mereka capai. Ketika siswa sudah bisa menjelaskan, menyimpulkan, maka bisa dipastikan pemikiran tingkat tinggi itu sudah tercapai. Karena kesimpulan itu analisisnya sudah di C5 ya, C5, C6, berarti siswa sudah dianggap mampu menganalisis tingkat tinggi. Tapi kalau kita hanya beri sebatas pertanyaan, siswa menjawab soal, kita belum bisa mengukur ketercapaian analisis tinggi itu tercapai tidaknya. Jadi dengan kegiatan, lalu siswa menjelaskan sendiri kegiatan yang sudah mereka lakukan, berarti mereka sudah memahami. Cakupan konten isinya berupa konsep belajar tadi, lalu strategi pembelajaran, langkah-langkah kegiatan belajar. Nah, di kanvas FPP literasi membaca menyenangkan, sama di profil belajar kita amati dari siswa. Lalu tujuan belajar literasi membacanya mengidentifikasi kejadian yang dihadapi tokoh cerita pada teks sastra, menguraikan apa yang ada di cerita. Bukti asesmennya mengisi lembar kerja, peta cerita, dan 5 pernyataan benar dan salah. Ini, oke, ini dia. Dari tadi membaca cerita teks, di sini contoh 1 menerapkan SQ3R, masih ingat? Pada materi sebelumnya kita sudah ya SQ3R. Nah ini contohnya, contoh FPP yang menggunakan SQ3R. Di strategi pembelajarannya menunjukkan sampul buku dan meminta anak mengamati gambar dan judulnya, meminta peserta didik menebak isi cerita, meminta peserta didik membuat pertanyaan dari sampul buku yang mereka amati tadi. Baru mereka membaca nyaring setiap bacaan halaman yang ada dalam buku. Lalu recite, bermain ikuti jejak. Jadi mereka mengambil media ikuti jejak dalam langkah lanjutan SQ3R. Kemarin medianya banyak ya, bisa dadu, bisa ikuti langkah, bola dan segala macam. Nah, di sini mereka ambil ikuti jejak. Murid diminta mengikuti jalan setapak yang berisi pertanyaan. Jejak setapak diberi nomor 1 sampai 6. Peserta didik melempar dengan dadu. Setelah disebutkan jawabannya, peserta didik mengisi peta cerita di papan tulis. Lalu review itu peserta didik menjawab pertanyaan yang benar atau salah tentang cerita tersebut. Nah, cakupannya unsur intrinsik dalam cerita fiksi, membaca pemahaman. Itu buku ceritanya dapat di-download di sumber belajar literasi. Ayo pulang. Lalu kanvas numerasi, literasi numerasi. Sama dari profil belajar, tujuan belajar numerasinya memahami pecahan satuan sederhana, mengenal segitiga, mengenal satuan baku untuk panjang. Ini contohnya. Bukti asesmennya, penilaian mengerjakan lembar kerja berisi representasi pecahan dari jumlah warna bendera kuning dibanding keseluruhan dan berapa bendera kuning harus ditambahkan apabila menjadi 1/4 bagian dari total 24 bendera. Lalu mengerjakan tabel pengukuran panjang tali yang digunakan dalam sentimeter dan meter dan berapa sentimeter tali yang harus dipotong apabila panjang dinding yang ingin dihias adalah 1 meter dan panjang tali seluruhnya adalah 300 cm. Nah, ini kita gunakan sistem STEM untuk numerasi, di mana menghias kelas menggunakan tali dan bendera segitiga warna-warni. Jadi siswa diajak melakukan kegiatan menghias kelas menggunakan tali dan bendera segitiga. Karena tadi pembelajarannya mengenai satuan pecahan sederhana dan segitiga. Lalu gaya sainsnya apa? Gaya tarik dan dorong dapat kita ambil. Teknologinya tali yang digunakan untuk menggantung bendera. Lalu engineeringnya atau teknik bagaimana bendera digantung agar terlihat estetik. Estetik itu nilai keindahannya ya. Lalu menggunting. Lalu art menghias bendera. Matematikanya
Peserta didik mendesain bendera segitiga dengan berbagai modifikasi bentuk. Segitiga sama sisi, ada segitiga siku-siku, ada sekarangan, itu udah masuk dalam matematikanya. Peserta didik mengukur dinding kelas yang ingin dihias menggunakan PCR, itu juga matematikanya. Lalu peserta didik menggunakan kertas warna dengan warna yang sudah disediakan. Nah, berikut seterusnya dalam cakupan ini mencakup bilangan, geometri, pengukuran level 1. Jadi dalam kegiatan itu tanpa mereka sadari mereka mempelajari berbagai bidang ilmu dengan menghias kelas. Jadi peran guru di situ betul-betul sebagai fasilitator, mereka melakukan kegiatan tanpa mereka sadari mereka sudah mempelajari berbagai bidang ilmu. Jadi bagaimana cara kita lagi guru untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang memancing semuanya. Nanti di akhir pembelajaran kita kumpulkan dengan refleksi. Lalu siswa ini nanti akan menyimpulkan di akhir pembelajarannya. Lanjut. Nah, di sini Bapak Ibu nanti dibagikan bisa mengambil berbagai macam sumber bacaan yang dapat diambil berdasarkan disesuaikan dengan teks-teks pembelajaran Bapak Ibu. Di sini semuanya ada. Oke. Demikian materi yang dapat kita sampaikan pada pembelajaran ini. Nah, untuk selanjutnya Canvas ETT yang bisa kita pelajari, kita akan buat KKG bersama ya, untuk menindaklanjuti dari kegiatan presentasi kita pada hari ini. Dan kita dibatasi oleh ruang dan waktu. Oke, jika ada pertanyaan boleh dilanjutkan sesi. Selama ini kita sudah menerapkan itu ya, numerasi literasi, cuma kita belum tahu bahwa itu tidak itu ada dalam pelajaran itu ada Macam-macam. sistem tadi Iya. Jadi sekarang sebenarnya kita sudah menerapkan selama ini. Jadi di Merdeka Belajar ini siswa lebih diutamakan pada kegiatan, gitu kan? Karena mereka belajar dengan keterampilan, bebas. keterampilan. Jadi tidak ada siswa yang tidak bisa. Jadi sebenarnya itu kenapa sekarang siswa kita tidak ada lagi yang tinggal kelas? Karena sebenarnya semua siswa itu punya kemampuan. Jadi kalau kita paksakan hanya mampu matematika, harus IPA seperti ini, harus ini, tidak. Jadi dengan kegiatan Merdeka Belajar ini, siswa melakukan kegiatan, mereka semua mampu untuk menerapkan. Jadi di sana kita bisa melihat bakat minat siswa secara langsung dalam pengerjaan, dalam proses, dan begitu juga di sikap juga ternilai ketika melakukan kegiatan. Itu kita menilai dari 16 sikap pendidikan karakter itu tercakup dalam kegiatan STEM ini. Kalau ini kognitif tidak begitu hafal untuk di sini ya. Iya. Kognitif berarti tidak begitu peranan penting. Nah, dari karena nanti psikomotornya lebih banyak. Kognitifnya akan terbentuk sendiri dari kegiatan itu. Siswa akan menganalisa sendiri. Sebenarnya tingkatan yang lebih tinggi justru analisa kan. Kita sekarang hanya terfokus ke pemahaman saja. Jadi memberi soal pemahaman dan siswanya sendiri belum tentu paham karena hanya abstrak. Kita kasih teks abstrak, mereka tidak mencoba secara langsung. Kalau sekarang mereka mencoba langsung, mereka praktekkan langsung, pemikiran itu terbentuk nyata. Ini sekolah alam juga. Sekarang dia langsung terjun, dia langsung tahu pohon itu seperti apa, jalan itu seperti apa, hasilnya buahnya seperti apa. Oke, seperti itu. Mungkin numerasi cuma strateginya hanya STEM aja. Iya, untuk numerasi. Berarti yang lain tidak ya. Matematika, karena matematika diletakkan ke semua cabang ilmu. Oke. Oke, baiklah Bapak Ibu, cukup sekian. Nah, sebelum saya menutup perjumpaan materi kita pada hari ini, saya ingin mengulas kembali dari Bapak Ibu apa yang sudah kita dapatkan pada hari ini dari materi yang tadi disampaikan, materi 3 tentang strategi numerasi dan kanvas-kanvas merancang model pembelajaran literasi ini. Ada yang bisa merangkum? Oke, Bu Sepni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
tadi kebetulan mendengar tidak semuanya ya, kebetulan juga dari pemaparan dari Ibu Rizka Sari bisa sedikit saya ambil kesimpulan bahwa literasi dan numerasi ini sebenarnya sudah lama kita mungkin mengajarkan ya kepada anak, tapi tidak secara langsung menjelaskan bahwa di dalam STEAM tadi saya dengar ada 5 ya, ada STEAM yang pertama sains, yang kedua teknologi, yang ketiga engineering, yang keempat art, yang kelima matematika. Dari situ, dari pembelajaran yang kita ajarkan kepada anak harus ada, ternyata di dalam itu harus ada sainsnya, atau misalkan ada IPA-nya ya. Kemudian yang kedua ada teknologinya, yang anak kita kenalkan apa yang bahan mereka pelajari, teknologinya seperti apa, kita harus sampaikan langsung. Kemudian ada engineeringnya, teknologi apa yang ada di sana, ini dihasilkan oleh apa gitu. Seperti kertas tadi ya, seperti hasil dari teknologi. Kemudian ada lagi art seninya. Di dalam penyampaian pembelajaran itu juga harus ada nilai seni yang kita kenalkan kepada anak. Mungkin dari warna itu termasuk seni ya, warna-warna. Kemudian yang kelima ada matematikanya. Contoh kertas yang mereka gunakan dalam suatu kegiatan, kertas itu seperti apa, warna bentuknya seperti apa, segi 4 kah, atau bangun datar ya, dengan pengenalan geometri atau bangun datar. Jadi mungkin itu kemudian dalam KPP-nya ternyata itu harus kita terapkan atau kita jabarkan. Kemudian juga di literasi numerasi ini anak dituntut banyak melakukan kreativitas, dan dia bisa nanti melihat sendiri, kita bisa menilai sendiri hasil kreativitas mereka itu harus bisa mereka terangkan. Bagaimana cara mereka buat, apa bahan mereka gunakan, apa hasilnya sendiri. Dari situ kita bisa menilai kognitifnya, menilai afektifnya, dan menilai psikomotornya langsung. Mungkin itu yang bisa saya ambil sedikit kesimpulan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat bagus sekali Ibu Stephanie. Jadi inti ya dari maksud Merdeka Belajar literasi numerasi ini, berbagai strategi itu ya sama seperti yang disebutkan oleh Bu Stephanie tadi. Nah, mudah-mudahan kedepannya kita bisa lebih menerapkan agar pembelajaran siswa kita pun lebih menyenangkan. Oke, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kita ucapkan kepada Ibu Rizka Sari terhadap presentasi yang telah diberikan. Semoga apa yang disampaikan Ibu Rizka tadi bisa kita terapkan di kelas kita masing-masing. Kemudian untuk tidak mempanjang mukadimahnya lagi, kita akhiri acara kita dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam.